Tapi yang menarik ada apa? Dulu leluhur kita kok mesti menyisakan putih. Dan itu kan awalnya selembar kain putih, akhirnya harus putih, harus mungkin begitu filosofinya. Dan ini bukunya nggak ada. Secara sengaja saya menyempatkan datang ke sini karena ada teman dalam karohmatan. Ya. Jadi ingin melihat aktivitas dari rekan-rekan kaula muda yang aktif di batik. Ternyata saya cukup kaget karena efek corona di tempat saya sendiri agak lesuh ya, tapi ternyata di sini luar biasa. Jadi senang sekali saya ada kegiatan ini. Oke. Berbicara soal batik, mungkin setiap orang punya pengalaman masing-masing. Karena itu sebuah lagu juga. Saya hanya akan berbicara pengalaman saya sendiri, dan mungkin tiap orang punya pengalaman, dan itu sah-sah saja. Setelah saya menggeluti batik itu, saya bisa menemukan adanya batas-batas dari proses membatik itu. Ada batas-batas di dalam kita bergaul itu. Karena dimulai dari bagaimana kita membuat kelowongan di batik itu kan. Kelowongan itu memberi batas. Nah, kemudian ketika pembatik itu mengisi itu, oh kamu harus mengisi di wilayah ini dulu. Batasnya sampai di sini. Ibarat orang mau di jalan raya itu kan ada lampu abang hijau. Kalau hijau berarti jalan, kalau abang berhenti, kuning hati-hati, itu ada. Lah saya melihat di batik juga, saya menemukan pelajaran semacam itu. Lah yang menarik lagi, ketika sampai pada urut-urutan membuat batik itu, di situ saya menemukan satu pelajaran antri. Ada wilayah yang harus dikerjakan dulu, ada yang kemudian, dan seterusnya. Kemudian yang menarik di teknik batik itu, kata teman-teman saya yang seniman batik itu, katanya kan tekniknya apa itu negatif ya. Artinya ketika satu proses pewarnaan itu mau diwarna tingkat berikutnya, di situ ada yang namanya ditutup di tembok itu, celup lagi. Tafsir saya, ini bukan hadis. Ibarat misalkan sudah selesai pewarnaan tahap pertama itu, ibarat seseorang sudah memiliki kemampuan, mempunyai ilmu, itu tidak boleh sombong, ditenggelamkan, ditutup. Ya ngono neng aja ngono. Nanti antrian berikutnya. Itu seperti itu. Nah, tata warna yang sedemikian indah, saya di situ menemukan pelajaran pluralisme. Bahwa plural itu niscaya, dan batik memberikan pelajaran itu. Dan yang menarik lagi, kalau kita teliti batik-batik pedalaman keraton, tepi yang ujung itu kan, ujung kan ada dua. Itu yang ujung biasanya warnanya tetap masih putih. Ujung sebelahnya juga putih. Ibarat ini awal, ini akhir juga tetap putih. Nanti mulai ada untu walang itu, tengah macam-macam itu putih lagi. Itu menjadi kajian saya dan Pak Zahir. Batik pedalaman mesti itu semua. Kita jangan bicara batik pesisiran. Sudah koprol, termasuk saya sendiri itu kadang ya tidak putih. Tapi yang menarik ada apa? Dulu leluhur kita kok mesti menyisakan putih. Dan itu kan awalnya selembar kain putih, akhirnya harus putih, harus mungkin begitu filosofinya. Dan ini bukunya nggak ada. Bukunya nggak ada, karena itu hanya pergulatan itu kan. Akhirnya setelah kita melakukan sesuatu kan, di lagu itu kadang-kadang dari dalam pikiran kita itu seperti kayak terlahir ngalir aja.
Kita menemukan nilai-nilai di situ. Aku kadang menggambarkan begini. Kalau seorang mau membuat sumur itu kan menggali terus tanahnya. Sampai pada suatu saat menemukan sumber mata air, nanti air itu akan keluar. Nah, kadang saya mikir siapa saja kalau menekuni sesuatu dengan sungguh-sungguh, gali terus, mungkin akan mengalur kreativitas. Kira-kira seperti itu. Gitu, Mas. Ini pengalaman saya. Tetapi satu hal begini. Batik itu kalau mau dikerjakan personal itu ya sangat bisa. Tapi dengan catatan seseorang itu kelasnya mungkin empu. Kalau empuan mungkin tidak bisa. Empuan itu bisa jadi sapuan. Sanya dihilangkan jadi empuan. Tapi yang empu betulan, satu harus punya konsep, ya kan, jelas, idenya jelas. Kemudian pemikirannya juga harus cerdas. Kemudian dari konsep ide itu harus bisa dituangkan dalam selembar kain atau di kertas. Dan itu untuk menarik benda gaib supaya menjadi nyata itu kan butuh piranti peralatan, butuh sarana tangan, butuh pensil untuk membuat regam hias. Sesuatu yang tidak nampak menjadi nampak. Ya, berarti pembatik itu sebenarnya orang-orang yang bisa tadi, orang penggambar itu orang-orang yang bisa menarik benda-benda gaib itu. Tidak klenek ini. Ini klinik. Tidak klenek itu. Nah, persoalannya saya sendiri itu saya tidak bisa gambar. Saya punya ide, punya konsep. Tapi bagaimana ide saya bisa agar supaya tertuang menjadi nyata. Kalau tidak diwujudkan kan tetap masih benda gaib. Aku harus minta bantu orang yang bisa membaca pikiran saya. Ya kan? Misalkan siapa Mas jenengan? Ipul. Mas Ipul jenengan pinter gambar. Oke, aku punya ide gini. Kamu mendengarkan aja. Itu. Oke. Akhirnya bisa dituangkan. Nah, ini kadang pemikiran saya tidak selancar tangan saya. Pemikirannya oke, tapi tangannya nggak lancar menggambar. Berarti saya butuh orang lain untuk membantu. Jadi ada kerjasama. Nah, di sini Batik mengajarkan jamaah. Konsep jamaah. Kalau dikerjakan sendiri bisa, tapi kan jarang orang yang mampu semuanya kan. Tapi intinya di sini Batik itu kalau saya lihat memang harus jamaah. Oke, sudah ada yang bisa mungkin tata warna, ya kan? Ada yang ahli, undang lagi tata warna. Pembatiknya, penemboknya dan seterusnya ada berapa itu. Nah, berarti sudah menjadi tim kan. Nah, persoalannya dari ide awal supaya sampai akhir itu menjadi sesuatu yang kita inginkan, taruhlah yang dianggap itu baik. Seluruh pikiran energi kan harus nyambung kan, harus bersinergi, harus nyawiji. Lah ini harus punya seorang direkturnya itu kan mesti harus pandai-pandai mengelola emosi semua yang terlibat itu. Itu sampai akhir. Nah, biasanya di sini diuji keuletan dan kesabaran. Jadi misalkan saya punya ide pingin gambar, kalau menurut hadisnya Mas Franky kan sengorapi, oke lah gambar sengorapi. Ya oke. Nanti udah jadi di kertas, mau dipindah ke kain namanya jiplak ya, memindah. Nah, ini kan ada orang yang tenaga skill yang japlak. Kalau tenaga skill yang japlak itu tidak memindahnya tidak pas dengan gambar awalnya, itu rusak. Di situ rusak. Nah, rusak nanti, loh kok jadi misalkan mau gambar monyet kok jadinya anjing. Itu karena rusak. Mesti kan agak kecewa kan. Lah di situ mulai penyakitnya. Udah bisa marah-marah di situ. Kalau misalkan daun atau apa kan, misalkan yang runcing atau apa itu kadang-kadang kan geser sedikit aja kan presisinya kan kadang-kadang disawang enggak enak toh. Itu masalah.
Jadi harus teliti betul. Dan itu sampai lama, dan itu prosesnya lama antara orang satu dan harus saling menggenapi, harus saling mengingatkan. Dan di sini biasanya yang agak susah. Tetapi anehnya, sudah seteliti apapun di proses batik, mesti sering hasil akhirnya sering kecewa. Kadang pengalaman saya pribadi, waktu proses awal sampai biron, bagus sekali. Tahap kedua, kalau pewarnaan karena tidak imbang, misalkan warna perama agak transparan. Nah itu yang repotnya, kalau warna keduanya, itu kan makin sulit kan. Kalau ketebalan banting warnanya itu masalah, tidak harmoni. Lah kesulitan di batik itu dengan melukis, walaupun saya nggak bisa melukis. Kalau misalkan melukis ini, aku goreskan warna merah, oh ketuaan, kan ada warna putih, dicampur dengan merah agak mudah, tutupkan lagi selesai. Di batik sudah nggak bisa. Jadi semua harus terukur timbangan obatnya itu masalahnya. Sudah seperti itu ditutup. Nah, daya ingat kita nggak kuat. Ini taruhlah warna pertama merah gitu ya, sekian. Warna keduanya kan itu ditutup, nggak kelihatan. Terus timbangannya lupa. Setelah dicelupkan warna kedua, dilorot misalkan, loh kok warnanya terlalu jauh kan itu. Yang satu transparan banget, yang satu tidak transparan banget itu. Aduh, isinya ada aduh tok. Sampai terakhir kadang ada aduh. Jadi persis seperti orang mau babaran itu. Katanya, saya sendiri hampir 60 tahun, alhamdulillah belum pernah babaran. Kata yang ibu-ibu yang babaran itu kan ya, ada aduh. Itu sampai saya dulu waktu awal-awal 2006-2005 intens diskusi dengan Pak Dudung kan, Maestro Pekalongan kan. Aku tanya Pak Dudung, kenapa orang membuat batik kok namanya babaran? Tidak wis nggak batik wae. Ada apa? Orang dulu membuat suatu nama itu tidak asal-asalan, ya kan? Panggung Harjo mesti dulu yang memberi nama ini, misalkan gitu. Nur Rohmat mesti ada harapan orang tuanya. Misal cahayanya itu memberi rahmat lil alamin, misalkan kan begitu. Mesti ada maksud kan? Seperti itu. Itu kok kenapa namanya babaran itu loh? Mikir itu. Lah aku cuma teringat, iki yo cocok logi. Ya, klenik. Orang Jawa itu kalau melahirkan kan namanya babaran ya. Ya mungkin seperti itu. Dan aku merasakan, dan aku pernah merasakan ketika membuat batik itu merasa berat banget. Karena tenanan itu loh. Berat banget. Ternyata hasilnya memang gila nih. Perinting sampai kadang. Sampai teman saya dulu Pak Dudung, gila batikmu kampung banget, tapi gila itu. Dan aku ngerasa kayak orang babaran kayaknya sih, aku laki-laki. Jadi aku merasa ya itu kan, aku bisa bercerita seperti ini itu kan kandilaku, bahasa Inggrisnya apa kandilaku itu. Wis pokoknya itu ya. Makanya kalau orang belajar, udah lakukan aja dulu. Nanti di proses lakukan itu kan kita akan tahu kesulitan, kesalahannya, dan kita belajar dari situ. Nah teori itu kadang jago ngomong tok itu. Itu pengalaman saya. Mudah-mudahan kalian ya akan sama kalau melakukan itu. Tapi yang menarik memang Mas Nur Rohmat sih. Jadi niatnya dari tulis dulu, tapi kesasarannya kok di limbah. Tapi limbah karohmatan itu. Nah, artinya apa? Di Thorikoh Batik itu banyak menumpangkan cabang-cabang yang menarik. Iya kan? Jadi kadang harus diputar lewat sini dulu. Kamu jangan ke sini langsung, berat mungkin. Belum kelasnya kamu Nur Rohmat, mungkin batiknya mungkin ngomong gitu. Walaupun kamu niatnya mau ke sini, tapi kamu harus lewat jalan ini dulu. Baru nanti ke sini dulu. Jadi senang, saya tadi masuk itu agak merinding sebetulnya. Karena di tempat saya sendiri agak vakum sih. Agak vakum karena kemarin waktu saya membuat, karena Mas Abdul, Pak Guru kamu turun gunung lah. Turun gunung, jangan di langit terus. Aku kan buat batik dengan cantingan, biasanya kan bolak-balik. Batik cantingan agak kasar,
tidak bolak-balik karena untuk gali dana itu biar cepet itu kan. Karena nek sing alus wangal temen. Lah setelah pembatik saya itu tak ajak turun agak kasar sedikit dan tidak diterusi bolak-balik, selesai aku mau kembali ke langit saya kan, kehalusan lagi satu, pembatik saya gembar semua mas. Aduh Pak Guru berat lagi ini ya tuh kan, wayuan itu ternyata berat mas Normat. Iya lah saya sendiri yang biasanya teliti agak terbawa buru-buru. Itu merubah itu kan dari lagu dangdut ke rock. Nah kata Christina dulu ya seperti ular suruh makan linggis itu seperti itu. Tapi saya senang juga dengan pengalaman seperti itu, cerita saya bisa berjilid-jilid, bisa berbagi itu. Nah akhirnya saya geser sedikit demi sedikit lamban kan, karena lamban di workshop di rumah saya akhirnya nunggu lama, istirahat dulu, nunggu yang halusan jadian. Nah ini santai, jadi agak vakum 30% lah. Melihat kayak sini kok seperti nggak ada pengaruh pandemi sama sekali itu loh tadi. Tapi bener ternyata mas ya, jadi banyak orang kota malah masuk ke sini. Itu aku senang sekali. Jadi saya kesini dengan sengaja tidak woro-woro itu betul-betul apa natural, itu asli ya. Kalau saya woro-woro kan bisa disetting mas ya. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar, sukses dan tetap menginspirasi. Dan tahun depan biar pesertanya bisa 2-3 kali lipat. Selamat dan sukses Sinau Batik FBK 2021. Urip iku urup, urup iku nguripi.